lagi menyebutkan pokok makanan yang mengandung karbohidrat. Sementara kalau kelompoknya menyebutkan pokok makanan yang mengandung protein. Paham ya? Paham. Al-Hayat jagung. Apriyadi nasi. Irmawan kedelai. Fadli kentang. Putri telur. Ya Cendani tahu. Caca ikan. Yurfa Daging sapi. Nuralia Putri Sulu Fajri Dada Silvindi. Oke, yang keluar dulu. Oke, baik. Hari ini coba dilihat. Oke, coba cerita ya. Coba boleh kelihatan di atas. Nah sekarang coba gambar. Ini nama negara ya. Nah, dimulai dari ada gambar ikan, ada gambar jam. Nah, kira-kira siapa yang bisa tebak nama negara? Lihat di atas. Nah, Itu yang nama negara. yang tidak menggunakan N. Nah, ini kayak keterangannya. Itu gambar apa? Ikan, tapi N-nya dihilangkan. Berarti jawabannya apa? Sambung saja. Ini gambar apa pertama? Jam. Oh, nah, ditambah ikan tapi hilang DP hurufnya. Oke apa? Jamaika. Jadi negara Jamaika. Tahu toh? Nah, tahu tidak? Oke, nah sekarang. Oke. Coba perhatikan gambar di atas. Oke, kira-kira menurut kalian gambar pertama dan gambar kedua sama tidak? Beda. Nah, kalau beda, apa perbedaannya? Kalau yang gambar pertama itu makanan yang Nah, terus yang kedua? itu makanan yang Oke, banyak untuk lemak. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana klasifikasi makanan. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, jadi tujuan pembelajarannya adalah bisa dilihat peserta didik mampu mengklasifikasikan makanan yang kita makan. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan dua jenis makanan. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis jenis makanan yang dibutuhkan. Jadi, 3 tujuan pembelajaran inilah yang akan kita capai nanti selama 2 jam pembelajaran. Paham ya? Oke. Nah, selanjutnya coba dilihat. Oke. Kita masuk pada pembelajaran kita ya. Oke. Ditanya. Pernah tidak dengar istilah kamu adalah apa yang kamu makan? Ya? Kamu adalah apa yang kamu makan? Nah, kalau pernah, kira-kira menurut kalian apa ini? Kamu adalah apa yang kamu makan? Maksudnya apa itu artis? Ada yang tahu? Oke, misalnya coba diperhatikan, kamu adalah apa yang kamu makan. Misalnya, si dia tadi dia pemakan mie instan atau mie. Nah, dari caranya makan, dari kebiasaannya makan, kita bisa tebak bahwa ini dia tadi orangnya simpel, praktis. Kenapa? Karena dia sukanya mie instan yang praktis kok. Nah, terus misalnya Caca, dia sukanya makan buah-buahan. Berarti ini dari segi makanannya kita bisa tebak bahwa si Caca ini dia suka sekali memperhatikan dari kesehatan. Karena kenapa? Dia suka makan yang mengandung buah-buahan, mengandung vitamin. Berarti dia memperhatikan dari kesehatan. Oke, ada lagi. Misalnya si Putri dia suka makan goreng-gorengan. Nah, berarti dia tidak memperhatikan dari kesehatan. Ingat, karena lemak itu berbahaya juga ya kalau kita berlebihan. Paham? Itu maksudnya bahwa apa yang kita lakukan akan menggambarkan bahwa kita seperti orangnya. Paham ya? Nah, jadi sebentar ibu akan bagi kelompok sesuai dengan asesmennya
sebagai sumber vitamin dan mineral. 1/6 bagian berikut punya animal paut yang menjadi sumber protein. 1/6 bagian menit terakhir diisi dengan buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral. Pola makan gizi seimbang ini juga harus diikuti dengan beberapa sampai poin, yaitu cuci tangan sebelum makan, minum air putih, aktivitas fisik minimal 30 menit per hari, dan jangan lupa untuk mengukur tinggi dan berat badan secara berjalan untuk mengetahui kondisi tubuh. Yuk terapkan pola makan dan gizi seimbang mulai sekarang. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Oke, jadi sudah ya. Jadi itulah tentang bagaimana kalau biasanya tahun-tahun kemarin biasanya kita kenal istilah 4 sehat 5 sempurna. Nah kalau 4 sehat itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Namanya adalah menu gizi seimbang. Apa artinya? Kalau dulu ya berarti sudah ada nasinya, sudah ada ikannya, sudah ada sayurnya, ada apa lagi namanya? Ada buah-buahan ditambah lagi sayur. Itu dikatakan sudah 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Nah kalau sekarang namanya gizi seimbang, masing-masing baik itu karbohidrat, contohnya nasi ya, protein, buah-buahan, dan terakhir adalah vitamin, masing-masing memiliki porsi supaya dikatakan seimbang. Namanya seimbang berarti masing-masing ada porsi tersendiri. Tadi sudah dijelaskan bahwa seperti bagian ini, seperti bagian ini, dan seperti bagian ini. Jadi jangan sampai lebih banyak nasi yang kita makan daripada proteinnya atau daripada vitaminnya. Jadi harus seimbang ya. Jadi inilah gunanya kita belajar supaya kita tahu sampai di kehidupan sehari-hari. Oh, kalau misalnya tubuh kita mau sehat berarti terapkan makanan yang mengandung gizi seimbang dan sehatnya. Karena kenapa? Kalau makanan kita gunakan berlebih, otomatis akan mempengaruhi kesehatan, munculnya penyakit, kelainan dan sebagainya. Itu akan mengaruhi aktivitas ya. Oke, sampai di sini sudah paham? Nah sekarang ibu akan bagi kelompok. Oke, lihat Cendani, Irfa dengan Nur Alia Putri. Lihat Cendani 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau laki-laki 6 ya. Laki-laki 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Fajri masuk sama Lihat Cendani. Habis itu Dadang juga masuk di Lihat Cendani. Irfa Irfa sama Alhaya. Oke, ditambah lagi Apriyadi. Irmawan dengan Fadli masuk sama Nur Alia Putri. Oke, habis itu siapa lagi belum? Angkat tangan. Tadi oke. Yang Putri sama oke, masuk di siapa? Oke, Nur Alia Putri sama di ya, Putri sama Nur Alia Putri. Caca juga sama Nur Alia Putri. Sipri ini sama Irfan. Oke, nah sekarang bisa duduk sesuai dengan kelompoknya. Oke, di atasnya jangan dorong.
ya, beda jenis materinya sesuai dengan hasil asesmennya. Jadi nanti tiap kelompok ya cara belajarnya sesuai dengan gaya belajar yang kalian pilih. Misalnya, oke, ada yang suka mau baca buku, silakan. Yang suka baca buku berarti baca buku. Nah, yang suka nonton video pembelajaran berarti video pembelajaran. Yang suka baca infografis yang ada gambar-gambarnya dan tulisannya berarti baca infografis. Paham? Oke. Yang suka video silakan baca. Oke. Jadi di sini kelompoknya IPA berarti video pembelajaran. Oke. Bisa Ibu boleh lihat bukunya? Oke. Kamu baca apa? Video. Oke, berarti itu ini ya. Nanti kamu buku. Oke, berarti ini. Ini video. Coba. Berarti kamu yang ini ya. Berarti 2 orang video ya. Kamu baca ini. Ada yang baca infografis? Ada. Oke, berarti Supatiri baca buku. Kamu dulu ya.
ini ada di sini kan judulnya menu makan siang. Jadi kita cari di sini kira-kira menu makan apa yang bisa dimakan supaya dia bisa melakukan namanya kalau kita pikirkan pasti harus makan ya supaya tidak juga kira-kira ini kan menu makan siang kan makanan pagi ya. Nah kalau ini ditanya kalau bukan ayam tentunya dimakan apa pagi berarti ini kira-kira kita pilih di sini yang cocok untuk aktivitas ini. Jadi kamu cari ini kira-kira bahan apa ini yang kilokalori. Kalau ya, misalnya berarti kamu kasih semua yang kamu kasih goreng, sayur, air pas itu mungkin terus apa lagi yang kalian punya tingkat yang kalian misalnya apa yang kamu makan kamu nanti kasih setelah itu kira-kira kalau nasi ini dia masuk ke kelompok misalnya kalau dia masuk ke kelompok kamu itu berarti kamu kasih salah satu saja ini dan kalau misalnya dari situ kalau sudah tersisa semua jawab ke sini apakah makanan kira-kira sampai kalian makan ini sehingga nah tadi sudah jelas ada porsi sehingga porsinya dia seperti ya kalau kira-kira yang kamu makan juga sesuai tidak kalau tidak sesuai berarti porsi ini tidak sesuai kalau sesuai sesuai terus habis itu menu makanan sehat yang dia lakukan adalah yang kandung terus ini lagi kira-kira kalau kalian disediakan apel roti pada saat kalian apa disebutkan ada apel roti kira-kira yang kamu pilih apa roti kenapa karena apa kita orang apa itu nggak ini lagi ini alasannya berarti tapi kalau isi dulu tadi tuh sudah ini sudah dibaca tadi kalau sudah dibaca berarti ayo kita pastikan bahwa nanti ada juga mungkin nasi, ikan, sayur. Terus sini. bergerak Apriyadi Kamu kan sayur. dua saja Ikan, sayur. Sayur bang. Sayur. Sayur saja ya. pilihnya nah Air di sini harusnya minum. Iya, di situ air. Enak. Pisang dulu baru. Pisang dulu air. Duduk sama makanan. potato dengan kan tadi sudah jelaskan bahwa yang dikatakan lebih sehat ini nah antara ini dengan ini kira-kira Banyak. mana yang lebih sehat bukan bagus Bisa ngambil. sehat bisa sehat ada makanan tidak sehat ada pisang potato sehatnya ini saja terus ini berikan alasan mengapa kamu memilih makanan ini lebih sehat dibandingkan ini nanti kesini baru kita jawab ya ya berdasarkan ini kan kamu tadi pelajari berdasarkan tabel informasi nilai gizi toh ya silakan iya tapi ini pada saat dia tahu kan Jangan terlalu makan yang bisa ditempel tidak terlalu tinggi. Oke, di sini saja. Coba film apa? Ambil Vitamin. tidak ambil dadar tinggi, ambil kita sampai ya ini kita boleh. Oke, teman-teman ya. Berapa buang mengandung sudah kan tadi sekarang pelajari itu berdasarkan tabel informasi gizi kira-kira itu ini ya kira-kira antara ini dengan ini yang mana lebih sehat berdasarkan tabel informasi kan bisa lihat oh ini dia mengandung kalau sehat berapa apakah dia tinggi gulanya kah atau itu kan kalau kira-kira bagus tidak kalau makanya tidak bagus tau
Dari kamu. Tidak ada di sini. Di sini. Pakai profil. Apa yang mana lagi? Untuk anak asal. Itu ngelakukan roti atau apa ya? Roti. Terus kayak ini. Lebih ke apa? Jadi kalau kita makan banyak bertambah kok. Untuk
Sudah? Sudah? Nah, jadi sebentar, kalau sudah, tentukan satu orang. Bisa saya, satu saja. Saya melakukan dari kelompok 1 dengan materi, ayo kita berdasarkan menurut saya untuk makanan yang sehat akan kita makan sebelum kita
Rasulullah itu. Saatnya kita Islam.